Ada ungkapan dalam sepak bola yang mengatakan bahwa menyerang itu membawa kemenangan pada pertandingan, tapi pertahanan membawa kemenangan pada kompetisi, membawa kita menjadi juara. Kayak gini nih, lihat deh, gue pakai Brighton jadi juara dengan kebobolan paling sedikit di liga. Gue juga pernah menjadi juara pakai Fiorentina di Serie A Liga Italia dengan kebobolan paling sedikit. Bahkan gue tidak terkalahkan sepanjang satu musim. Nah, mau tahu gimana caranya membentuk tim dengan pertahanan yang baik dengan kebobolan yang sedikit? Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling Football Manager, di mana gue akan memberikan video tips dan trik dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Dan di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana membentuk pertahanan tim yang kuat supaya kalian susah kebobolan, supaya kalian jadi tim dengan kebobolan tersedikit di liga, dan tentu saja membawa kalian menjadi juara liga. Oke, ini tadi sudah sempat gue review sedikit ya. Gue sempat juara pakai Fiorentina, treble winner ya, menang Serie A, menang Italian Cup, menang UEFA Conference League. Dengan di Liga Italia gue kebobolan tersedikit, hanya kebobolan 19 kali, dan gue tidak terkalahkan satu musim berjalan ya. Ini caranya kira-kira gimana ya bisa membentuk pertahanan yang kuat gitu ya. Ini dia 4 tips untuk membuat pertahanan kita menjadi kuat dan susah kebobolan. Tips yang pertama, bikin taktik yang jelas. Taktik yang jelas ini membuat tim kita mempunyai konsep bermain yang jelas ya, yang tepat gitu ya, dan punya struktur tim yang jelas, yang kuat gitu, sehingga tidak sering gonta-ganti taktik gitu, sehingga pemain itu terbiasa di posisinya dan terbiasa dengan instruksi kita, terbiasa dengan taktik kita. Jadi dia udah paham nih maunya kita itu seperti apa gitu ya. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya, lalu taktik yang bagus, yang jelas itu yang kayak apa gitu kan. Untuk memilih taktik yang tepat itu berkali-kali gue menyampaikan video-video sebelumnya bahwa itu tergantung dengan komposisi tim dan gaya bermain tim gitu ya. Nah, kalau tim kalian itu komposisi pemainnya itu kecenderungannya main 3 back, ya sudah, lanjutkan saja main dengan strategi 3 back, bisa 3-5-2, bisa 3-4-3 gitu ya. Stok keberlimpahan pemainnya itu seperti apa gitu ya. Kalau main 5 back ya bisa main 5-3-2, 5-4-1 gitu. Kalau keberlimpahan backnya itu hanya 4, atau kecenderungan komposisi timnya itu cuma 4 back, ya sudah main aja 4 back gitu. Jadi ikutin aja komposisi pemainnya gitu ya, karena mengubah gaya permainan komposisi tim itu butuh waktu, sehingga tidak mudah bisa langsung kompak. Sedangkan kita sebagai manajer kan dituntut untuk mendapatkan hasil yang bagus ya dalam waktu singkat gitu. Nah, jadi kebetulan video tutorial tentang bagaimana memilih taktik yang tepat sudah gue bikin ya, videonya yang ini. Nah, setelah itu mungkin pertanyaan berikutnya, lalu gimana gue harus memasang shape, defense, attack gitu ya. Nah, itu juga lagi-lagi kembali ke komposisi pemain kalian dan bagaimana status para pemainnya gitu ya. Kalau pemainnya bagus untuk punya teknik tinggi dalam dribbling, skill, passing, teknik gitu ya, bisa kalian ajak main menyerang gitu ya. Tapi kalau pemain kalian timnya itu pakai tim mediocre gitu ya, tim kecil gitu ya, yang teknik pemainnya itu biasa aja, nggak jago dribbling, nggak jago passing, nggak jago teknik gitu ya, main aja yang counter attack. Nah, hal itu juga udah gue jelaskan juga. Terus mungkin tutorial tentang apa itu shape, defense, attack juga udah gue bikin videonya yang ini. Oke ya, lanjut ke tips kedua, bagaimana cara kita membuat pertahanan yang kuat adalah mainkan para pemain belakang, mainkan para back itu di posisi naturalnya dengan role naturalnya.
pemain yang bermain di posisi naturalnya itu tentu dia akan bermain lebih bagus karena dia bermain di posisi yang dia inginkan dan posisi yang emang dia itu secara alamiah ahli gitu ya. Misalnya dia jago, kayak misalkan ini Michael Kayode, ini adalah wonderkid ya di posisi right back dan dia full back, ya sudah mainkan seperti itu. Terus ada Yerry Mina, central defender gitu ya. Kipernya di sini gue punya De Gea gitu. Oke, berikutnya tips ketiga bagaimana membentuk pertahanan yang kuat dan sedikit kebobolan adalah jangan terlalu sering mengganti komposisi back ya. Jadi kalau kalian sudah menemukan kombinasi pemain inti back yang bagus, ya sudah itu aja terus gitu ya. Karena gue juga penganut winning 11, 11 pemain yang bisa membawa kemenangan ya. Jadi kalau sudah kebentuk tim intinya itu, ya kalau bisa lebih sering mainin pakai itu, kecuali mereka cedera atau besoknya kalian ada kompetisi Eropa atau ada cup sehingga pemainnya harus istirahat supaya lebih segar, itu juga boleh gitu. Tapi pada intinya jangan terlalu sering bongkar pasang pemain. Jadi kalau bisa itu terus gitu ya. Nanti biar apa? Biar lama-lama terbentuk garis-garis relationship antar pemain di bagian back. Kayak misalkan kalian lihat nih, Cristiano Biraghi, Yerry Mina, Milenkovic, Kayode itu semua udah kompak main sama De Gea gitu ya. Terus bisa mereka saling kompak satu sama lain. Kayode ada garis relationship sama Milenkovic, dengan Yerry Mina, dengan Biraghi, ijo-ijo semua. Jadi mereka sudah saling kompak, sudah saling percaya satu sama lain gitu. Nah, seperti halnya juga ini gue pakai Brighton juga seperti itu. Bagian pertahanannya itu semuanya sudah tergabung relationship ya. Dari antara back satu dengan back lain gitu ya. Estupinan dengan Lewis Dang, dengan Igor, dengan Veltman, dengan Verbruggen sebagai kipernya. Mereka udah saling kompak satu sama lain. Nah, kalau pemain udah kayak gini nih, pertahanan kalian akan lebih bagus karena mereka sudah saling kompak ini ya. Buktinya ini gue juga jadi juara pakai Brighton dengan kebobolan tersedikit di liga dengan 27 gol gitu ya. Jadi seperti itu guys, pentingnya untuk kombinasi pemain itu jangan terlalu sering dibongkar pasang. Oke, next tips keempatnya adalah konsisten lakukan 3 langkah tadi gitu ya. Jadi dengan terus-menerus melakukan 3 tahapan tadi, 3 langkah lagi, membentuk taktik yang tepat, mainkan pemain di posisi naturalnya dengan role traits naturalnya yang direkomendasikan, dan jangan terlalu sering ganti pertahanan supaya makin kompak dan muncul garis relationship. Nanti semestinya, seharusnya kalau tidak ada aral melintang, anjay, secara alamiah pertahanan kalian akan bagus sendiri gitu ya, akan kuat sendiri gitu. Oke, mungkin banyak pertanyaan yang seperti ini. Gua harus beli back yang seperti apa nih biar kuat? Gua harus beli kiper seperti apa yang hebat gitu? Sebetulnya tidak ada rumus begitu sih menurut gue pribadi gitu ya. Yang penting kipernya itu secara tim report di atas 3 lah ya bintangnya. Ini kebetulan Verbruggen bintangnya 4,5 gitu ya. Terus back-backnya juga kalau bisa sih ya yang tentu punya statusnya bagus ya, di atas bintangnya di atas 3 gitu. Jadi oke gitu kan, mereka kuat dalam permainan gitu, kuat dalam bertahan, tapi tidak mesti seperti itu ya. Pada intinya semua kiper juga bisa bagus, semua back juga bisa bagus, tergantung divisinya. Misalkan kita main Vanarama League nih ya kan, pemain Vanarama League ya tentu status pemain-pemainnya kan cupu-cupu juga kan, tuh kayak begini. Tapi kalau kita bisa membuat sistem back yang kuat, ya bisa main bagus juga gitu. Misalkan Vanarama League kan backnya statusnya ya begini, tapi kan juga bisa kita sedikit kebobolan. Jadi status pemain itu nomor sekian lah menurut gue, tergantung konteksnya kalian main di liga apa. Kalau main di liga yang gede, ya tentu kita harus beli kiper yang oke lah ya, yang kayak refleksnya bagus, terus arealnya bagus gitu ya, decisionnya bagus. Begitu juga center backnya juga arealnya bagus, tacklingnya bagus, decision bagus gitu ya. Terus back kanan juga mungkin begitu, back kiri bagus ya. Jadi
Tapi pada intinya itu tergantung kalian main di tim apa dan di liga mana gitu. Bukan berarti yang kayak tadi gue kasih contoh ya, kalian main di seri C gitu ya, harus nyari kiper yang refleksnya 15 ya mungkin agak susah ya. Kan mereka ya statusnya status tim mediocre, tim bawah gitu, tim gurem. Mungkin backnya juga nyari tackling 14 aja udah bagus banget gitu. Tapi dengan kita merancang sistem yang tepat, dengan tadi yang memainkan di posisi naturalnya dan lain-lain yang tadi gue udah jelaskan, itu bisa membuat pertahanan kita lebih baik, lebih kuat gitu guys.